Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Ahmad Perwira yang sudah hadir sejak dibuka. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan menyempatkan diri untuk bisa terus di dalam acara yang seperti ini, sekaligus bisa memotivasi kita untuk selalu ada acara bedah buku. Hal ini insya Allah menjadi embrio kebangkitan intelektualisme atau intelektualitas di Medan secara khusus. Ustaz Alton yang sudah bersama kita, yang sudah 2 buku beliau yang terbaru tentang hadis, mudah-mudahan ilmu beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya panitia yang secara khusus memanage dan menginisiasi bedah buku ini, mudah-mudahan ini yang keberapa? Bedah buku? Yang ketiga ya? Ketiga. Insya Allah nanti akan lahir yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti pas sudah buku lagi, tentunya di antara yang hadir ya kita ini di antaranya. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih sehat walafiat, masih mau mencintai ilmu Allah di tengah gemerlap mungkin kesenangan di sana sini. Ada orang yang masih cinta kepada ilmu, kegiatan ilmu seperti ini kenikmatan yang sangat besar. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada panitia. Sini ada Ustadz Yusuf Aliwi, Ustadz Fadlan dan Ustadz Baginda. Buku ini yang dibedah atau yang hari ini kita sharing adalah buku yang judulnya Islam versus Pluralisme Agama. Saya ingin kasih catatan dulu. Yang pertama, buku ini adalah buku respon terhadap disertasi doktor yang ada di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2008. Selesai saya tulis respon ini 2009. Jadi 10 tahun kemudian baru terbit. Ya, nunggunya lama juga sih. Karena penerbit yang awal itu ternyata tidak serius. Sudah di layout, saya sudah dapat kopernya. Ini Ustaz kopernya. Setelah itu tidak terbit. 2 tahun berikutnya saya tanya, loh kok terbit ini? Saya merasa dirugikan karena ide saya tidak viral istilahnya. Dan orang membutuhkan respon cepat terhadap pemikiran liberal ini. Alasan banyak sana sini, kesimpulan terakhir adalah harga kertas naik. Nah, ini sudah makin masuk akal. Akhirnya saya tarik kesimpulan, saya konsultasi dengan Dr. Abdul Husain ini yang memberikan epilog buku ini. Saya tarik aja. Saya tarik, kemudian saya tawarkan ke Pusaka Al-Kausar, kemudian oke. Alhamdulillah, dengan perubahan judul. Awalnya tidak begini judulnya. Nah, oleh karena itu, jadi buku ini cukup lama. Saya juga agak sedikit lelah menantinya. Kapan terbit ini? Enggak terbit. Ini bukan masalah materi, itu yang paling penting. Ini masalah ide. Karena kalau materi, ayahnya 1 tahun. Kecil buku ini kalau mau dijual. Dan kita kan nggak jualan ilmu. Kalau ilmu itu nggak ada harganya, artinya tak bisa dihargai karena terlalu mahal. Tapi ide kita tersendat selama 10 tahun itu merugikan. Itu merugikan. Cuman ya itulah qadarullah, baru 19 tahun terbit. Nah, yang kedua adalah karena ini sifatnya respon, maka
bagi pembaca sebenarnya harus, meskipun kita kutipkan di situ pendapat asli penulis awalnya yang kita respon itu, boleh juga merujuk buku itu. Kalau sekarang buku itu sudah diterbitkan oleh penerbit lain, jadi berarti dia termasuk buku yang diminati juga. Makanya ini butuh direspon. Nah sekarang saya sedang mau merespon buku Polemik Kitab Suci. Itu disertasi juga itu, tapi dalam bahasa Inggris. Terbit di Gramedia. Liberal juga dokternya ini. Sama, isinya hampir mirip-mirip dengan ini, cuma ini lebih serius karena diterbitkan di luar negeri. Ini lebih serius ini dalam bahasa Inggris. Kemudian diterjemahkan dan terbit di Gramedia. Nah ini penting saya kira. Dan respon-respon ini cuma tadi disampaikan oleh Ustaz Autan, diantaranya adalah ada yang mengkritik Syekh Albani dan Syekh Albani mendapat bedanya. Itu hal yang biasa dalam kancah ilmiah. Dan inilah yang perlu juga dibudayakan. Jadi jangan sentimen itu enggak menarik sama sekali. Saya enggak setuju dengan Syekh itu. Kenapa? Pokoknya enggak setuju, enggak bisa. Apa pendapat saya tersebut, apa pendapat kita respon, kemudian dinilai oleh orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan seterusnya. Terjadilah dialog ilmiah dan ini sangat bagus karena mencerdaskan masyarakat. Yang ketiga, catatan saya adalah kenapa buku ini harus direspon atau disertasi harus direspon? Karena ada beberapa hal yang keluar dari semacam dasar-dasar keislaman yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, kemudian dibuyarkan oleh disertasi itu. Misalnya pilihan kata judul disertasi itu sudah memilah-milah ayat Quran. Begini kata beliau, ini ayat Quran ini keras, ayat Quran ini lunak. Lah ini kan repot ini, ada ayat lunak, ayat keras itu luar biasa ini. Yang mana lunak, yang mana keras juga itu istilah yang tak dipakai oleh ulama-ulama kita. Ayat keras, maksudnya apa ya keras? Ayat jihad maksudnya. Atau keras itu adalah ayat yang tegas kepada agama di luar Islam. Atau yang mana keras itu? Setelah tes sedikit ternyata, oh itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh radikal, kita tidak boleh ekstrim, kita tidak boleh mengakui agama kita yang paling benar. Padahal setiap individu muslim yang mengakui Islam itu adalah agama Allah, dasar wahyu, pasti dia tidak akan mengaku Islam itu yang paling benar. Akan mengaku demi Allah, dia pasti mengaku Islam itu benar dan paling benar. Kalau paling benar berarti di sana ada kebenaran juga. Di Hindu ada, Konghucu ada kebenaran. Sementara mereka itu mengatakan agama Islam ini salah. Masa kita katakan agama Islam ini benar, yang lain salah kemudian dibilang radikal? Kecuali dalam bentuk konfrontasi bebas, itu tidak dibenarkan. Mencela itu dibenarkan, menghina tidak dibenarkan. Tapi kalau kita mengakui agama Islam benar dan agama yang lain salah, itu biasa. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuman hal-hal yang sifatnya fondasi agama mereka dalam bentuk terbuka itu tidak boleh disampaikan. Ketemu sama orang Kristen, oh, kamu masuk neraka kamu, itu tidak boleh. Dia pun bilang kamu masuk neraka, domba tersesat kamu, bilang gitu kan. Tapi kalau dalam bentuk kajian seperti ini, nulis buku kita menguatkan akidah, itu hal biasa. Poin berikutnya adalah itu di mukadimah saya termasuk agak panjang menulis karena ini buku ini semacam dipetakan untuk dipuji berlebihan. Nah itu yang kita nggak sepakat itu. Dibilang beliau adalah pakar usul fikih, karya dalam usul fikihnya nggak ada. Kok dibilang pakar? Ini berarti menjerumuskan khalayak umum, nggak boleh nih. Kalau mungkin Syekh Albani pakar hadis di abad ini misalnya, ada karya beliau, jadi wajarlah. Syekh Ali Mustafa Yaqub dia pakar hadis, wajar ada hadisnya. Buya Hamka pakar tafsir, ada tafsir Al-Azharnya. Pakar studi Quran, Profesor Quraisyian, ada karyanya. Ini pakar usul fikih, nggak ada buku usul fikihnya. Loh, ini pakar apa gitu? Nah ini harus kita dudukkan. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya memang ke dalam, tidak boleh keluar. Misalnya kita mengatakan bahwa agama Islam saja yang dan umatnya yang selamat, itu ke dalam. Kemudian akhirnya karena mengakui semua agama dianggap sama, itu mengakibatkan terjadinya penafsiran-penafsiran yang kurang tepat atau mengambil pendapat yang tidak utuh. Misalnya
surah Al-Baqarah ayat 62, kemudian Al-Maidah 69, surah Al-Had ayat 17 itu diakui sebagai dasar bahwasanya semua agama itu adalah selamat dan sama-sama masuk surga. Saya bingung ini, kalau semuanya masuk surga juga repot, Allah sudah menyiapkan neraka gitu. Jadi mau masuk neraka juga siapa gitu. Sementara umat Islam ada yang nggak sholat masuk neraka sakor gitu ya. Yang sholat aja bisa masuk neraka wael gitu. Ini kalau lagi yang lain-lain itu. Kalau begitu Rasulullah tidak kirim surat kepada Khusro, tidak kirim surat kepada Heraklius, tidak kirim surat kepada Persia dan lain sebagainya, kepada penguasa Mesir Mukaukis dan lain sebagainya. Justru di situ suratnya masuk Islamlah kamu akan selamat. Jika tidak kamu tanggung semua dosa rakyat di bawahmu itu. Dan begitu. Berarti Rasulullah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama benar. Setelah itu ada yang orang-orang Persia disobek suratnya, kemudian Mukaukis mengakui Islam benar tapi dia masih gengsi, kemudian memberikan 2 orang jariyah perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah, salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu gak ada masalah, itu adalah responsif. Kemudian ternyata disertasi ini tidak sekedar disertasi, ini ada polemik di dalam. Saya dapat informasi dari Dr. Adian Husaini dan itu dimuat di dalam majalah Tabligh Muhammadiyah. Di antara profesor yang tidak setuju proses penguji itu disertasi yang diluluskan adalah Profesor Dr. Salman Harun. Ketika 2009 saya selesai tulis di Gontor buku ini, saya cari nomor Profesor Salman Harun, saya bilang, Prof, bantah untuk disertasi yang Prof tidak setuju itu sudah selesai saya tulis. Saya harap Profesor bisa memberikan kata pengantar. Nolak beliau. Jangan, bahaya nanti. Bahaya. Saya kan nggak setuju disertasi itu diluluskan. Yang lain setuju, Profesor Azmaji Andra setuju dan lain sebagainya setuju. Nanti kalau saya nulis pengantar buat buku antum ini, wah saya dianggap berkomplot dengan Anda untuk menghancurkan disertasi itu gitu. Oh udah masuk akal, mafhum gitu. Siap Prof, nggak ada masalah. Tapi kritik beliau secara utuh dimuat dalam majalah Tabligh. Nah majalah Tabligh itu kemudian saya uji. Itu kemudian nampak di terangnya apa yang harus direspon dari buku ini. Kemudian tentunya dengan para ulama yang muktabar, jadilah buku ini sebagai respon. Yang terakhir adalah ternyata pemikiran liberal ini tidak putus. Dia punya kader-kader juga ke bawah. Makanya kita yang insya Allah kita ini yang istiqomah, kemudian serius, konsisten di dalam kebenaran juga tidak boleh kalah dengan kader-kader yang menyuarakan pemikiran-pemikiran yang tentu bertentangan dengan yang kita pahami dan kita anut. Kelemahan kita dibanding orang liberal di situ diantaranya. Kan nggak mungkin pemikiran dibalas dengan demo, nggak mungkin. Mereka buat buku kita demonstrasi di depan Kementerian Agama, kan nggak mungkin. Kami nggak setuju dengan buku itu, bakar kita bilang kan nggak menarik gitu. Maka respon juga harus ilmiah. Makanya kita ini punya tanggung jawab. Apalagi mungkin antum yang masih kuliah, masih mahasiswa, meskipun mungkin saya juga masih mahasiswa ya. Saya belum. Kita harus punya rasa, gitu, punya tanggung jawab. Ini keliru ini. Dibandingkan dengan ulama yang muktabar ini kok pendapatnya menyimpang. Itu bisa mungkin itu, sangat mungkin. Karena bisa jadi seorang alim juga tergelincir, sangat mungkin. Kan nggak ada yang masuk. Nah sekarang kalau kita pendapat yang tidak menyimpang dan tidak tergelincir itu kita nggak ada di dalam benak kita, nggak dalam pemikiran kita, susah meresponnya. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu seperti itu. Ketika yang batil ini bersuara lantang di mana-mana, kemudian yang benar diam aja. Orang awam mengira yang batil itu betul, yang susah. Maka orang-orang yang benar, yang diakui kapasitas keilmuannya harus bersuara lantang, menyuarakan kebenaran lewat tulis di buku, kemudian mungkin di jurnal, mungkin di majalah, mungkin di koran, di lain-lain tempat, mungkin di medsos dan sebagainya. Itu juga penting karena salah satu bisa mengkontrol juga yang untuk insan itu kan bisa medsos, bisa Twitter, bisa Instagram, kemudian bisa juga WA dan Facebook. Ini penting. Oleh karena itu, saya secara pribadi berharap bahwa buku ini buku yang bisa memberikan sedikit respon kepada pemikiran yang disertasi itu. Dan sebagaimana dulu saya pernah sampaikan di bedah buku yang kesempatan lain tentang masalah Ramadan ya, itu
Saya berharap buku ini akhirnya terbit dan dibedah lagi. Nah, saya juga mau doa lagi ini. Saya juga sedang tawarkan 2 naskah buku. Yang pertama fikih peradaban dan juga tentang perang pemikiran. Wah, ini juga lagi diterbit dua-duanya. Wallahu a'lam, mereka setuju atau enggak, yang penting kita sampaikan saja. Inilah ide kita. Artinya kita butuh banyak orang yang mungkin seperti Ustaz Alban yang bisa menulis, tidak sekedar kita bisa menyampaikan lewat oral, lewat lisan, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan ini lebih kekal insyaallah. Nah, sebagai penutup untuk buku ini, saya selalu teringat dengan pesannya Pramudia Anantatur. Itu penting. Menulis itu adalah menciptakan keabadian. Ya, sebanyak apapun ilmu kita kalau nggak menulis, repot. Jadi meninggal kita, habis ilmu kita dengan meninggal itu. Ya, kalau kita punya sekretaris yang canggih, punya murid yang canggih, bisa merekam segalanya. Ini sekretaris kita juga nggak canggih, kita juga nggak canggih. Terakhir ketika kita meninggal, habis. Ada dulu di Medan ini, Ustaz pintar kali dia, luar biasa. Mana buktinya? Pokoknya pernah dulu hidup dia di dunia ini. Ustaz pernah hidup di dunia ini gitu ya. Pernah, cuman nggak ada bukti otentiknya. Nah, oleh karena itu ini penting kita budayakan, karena itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Di samping Iqra disuruh membaca juga ada Allama bil qalam. Allah mengajari manusia itu dengan lewat pena. Kalau sekarang saya mendapat penafsiran baru tentang Al-Qalam itu dari Ustadz Abdullah Mahwa. Ketika saya ketemu di Ring Road, dia katakan ini kelemahan kita, bahwasanya kolam itu tidak berfungsi dengan baik. Dan sekarang kolam itu adalah medsos, kata beliau. Ini bagus penafsiran ini gitu kan. Itu kelemahan kita. Mereka bisa teknologinya tinggi luar biasa. Nah, kita masih ketinggalan terus karena kita tidak memahami 5 ayat wahyu pertama itu. Jadi buat kita semua yang hadir ini, kita perlu punya rumusan baru ini untuk bisa mendakwahkan Islam, tidak hanya lewat ceramah, YouTube, viral dan segala macam. Sampai ada dulu kan Ustaz Jetsos katanya kan. Kita butuh juga karya yang seperti itu. Memang bisa jadi lama hasilnya. Proses di penerbit aja bisa 2-3 bulan untuk menyatakan yes or no untuk buku kita. Berikutnya 3 bulan. Jadi setengah tahun bisa jadi baru terbit buku kita itu. Ya, mendingan kalau setengah tahun. Nah, ini 10 tahun baru terbit. Tapi gak masalah, sama 10 tahun kita bisa nulis yang lain. Yang jelas intinya adalah apapun yang ada diwacanakan oleh orang lain, kita juga butuh meresponnya dengan karya yang nyata. Saya kira buku Ustaz Alban ini sangat sederhana dari segi bahasa, konten, jadi mungkin anak SMA bisa memahaminya. Bukan hanya kelas jamiah ya, kuliah kemudian itu saja. Jadi ini bisa pengajian ibu-ibu, bapak-bapak bisa disampaikan buku ini. Menarik karena sederhana. Yang kedua karena bahasanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab pengajian antum bisa jadi yang susah. Jadi karena bahasa Indonesia bahasa kita ini sudah sangat bagus sekali. Saya kira itu. Jika nanti mungkin ada respon balik atau feedback dari kawan-kawan yang hadir, dipersilahkan, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman, ilmu dan informasi. Wallahu a'lam.